Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 dalam mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kali ini saya akan mempresentasikan materi atau menganalisis materi tentang membangun citra lembaga. Satu pertanyaan barangkali untuk materi ini adalah, kita percaya tidak bahwa setiap perilaku, setiap gerakan, setiap kegiatan yang kita lakukan bahwa akan ada orang yang melihat, akan dinilai, dan itu akan menjadi sebuah persepsinya orang lain tentang kita. Jadi salah melangkah, salah melakukan sesuatu itu menjadi sebuah penilaian yang kadang-kadang seumur hidup tidak akan pernah berubah. Ingat, sekali orang menilai negatif maka selamanya itu menjadi cap buat kita. Meski kadang-kadang itu adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan yang hanya sekali kita lakukan. Kalau kita coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah citra. Citra adalah gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi atau kepribadian yang menggarisbawahi pada akhirnya yang namanya citra itu menjadi sebuah kepribadian personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitarnya, kepada publiknya. Kalau lembaga atau organisasi berarti kepada publiknya, apakah itu publik internal ataupun eksternal. Jadi sedikit saja kesalahan kadang-kadang image itu yang akan dibawa oleh orang lain, oleh publik kita. Publik tersebut tentang seberapa hebatnya atau seberapa bermasalahnya lembaga atau seberapa hebatnya, seberapa gagalnya kita sebagai pribadi di mata orang lain. Maka kadang-kadang istilahnya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, harus berpikir dan harus didesain sedemikian rupa. Bahkan mengatakan sesuatu, kadang-kadang perlu ratusan kali untuk dikoreksi. Supaya apa? Supaya tidak salah mengucapkan, tidak salah langkah, tidak salah berbuat, karena kesalahan itu dianggap oleh publik kita sebagai sebuah gambaran tentang diri kita. Istilah lain dari citra. Istilah citra lahir dalam 3 konsep. Penilaian, anggapan atau pendapat, dan juga gambaran sesuatu. Apa yang kita lakukan? Gerak-gerik yang kita perbuat, juga diindikasikan yang ditangkap orang lain dan itu akan menjadi sebuah penilaian. Bahkan yang parahnya itu menjadi sebuah kesimpulan dan gambaran siapa kita. Karena istilah image bisa dianggap sebagai cerminan. Sebagai cerminan dalam pikiran orang lain. Akan menjadi gambaran, pantulan. Nah, itulah kita. Maka di dunia, dalam mengucapkan sesuatu, berkomunikasi, harus mikir dulu. Ingin berkata apa? Pada siapa? Caranya gimana? Intinya apa? Waktunya kapan? Tepat atau tidak? Karena kesalahan persepsi, misal nih, saya mengatakan sesuatu kepada orang yang lebih tua dari saya. Itu kan harus ada etika moralnya, harus ada sopan santunnya. Tapi ketika saya menyampaikan dengan gaya saya sendiri, belum tentu orang tua itu menangkapnya. Karena kita anggap sama seperti berbicara dengan teman kepada orang yang lebih tua. Itu pada akhirnya jadi penilaian, dan parahnya lagi persepsi yang muncul di lawan bicara kita tadi itu dipublish ke orang lain. Karena itu iklan berjalan tanpa dibayar. Menjadi corong waktu yang bisa menyebar ke siapapun. Sekali kita dianggap hitam, kadang-kadang untuk memutihkannya menjadi sangat sulit. Apalagi lembaga besar, sebuah perusahaan, organisasi. Maka public relation punya tugas yang sangat berat untuk menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan atau lembaganya. Jadi bisa disimpulkan citra itu apa? Citra artinya penilaian, citra artinya gambaran, dan citra artinya sebuah anggapan.
Pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita lebihkan. Siapa yang menilai itu? Publiknya kita. Kalau secara pribadi palingan itu keluarga kita. Siapapun yang bisa melihat dan merasakan langsung dari kita, maka mereka punya hak untuk menilai. Untuk memahami citra dalam konsep organisasi yang lebih besar, kita coba berpikir atau mencoba merealisasikan dalam konteks personal. Misal tentang diri kita nih. Ketika kita ingin dianggap sebagai seorang mahasiswa yang cerdas, banyak yang harus kita lakukan. Banyak yang harus dilaksanakan, didesain. Dan kemudian bagaimana hasil desain itu kita komunikasikan dengan publik kita. Nah, sebagai diri pasti kita tahu persis di dalam lembaga. Ketika kita ingin dijadikan atau dianggap sebagai mahasiswa yang pintar dan berprestasi, sehingga nilai A itu menjadi gampang buat kita, adalah publik kita berarti dosen. Karena memang menjadi corong utama buat kita untuk mendapatkan nilai A. Nilai A tadi. Yang kedua, teman-teman kita. Yang ketiga, siapapun yang ada di lingkungan lembaga perguruan tinggi, yaitu pegawai, dekan, ketua jurusan, semua terlibat, bahkan sampai yang tertinggi yaitu rektor. Citra itu muncul sebab stimulus yang kita berikan. Jadi jangan salahkan orang lain ketika menilai apa, siapa, dan bagaimananya kita. Nah, kita lanjut untuk mengenali lebih jauh sebenarnya apa saja yang membentuk atau komponen-komponen dari citra yang kita maksud tadi. Image. Yang jelas komponen dalam membentuk citra yang pertama itu adalah realitas. Artinya adalah empirit, sesuatu yang nyata atau yang sebenarnya. Dan itu tidak dibuat-buat. Jadi makna yang pertama, komponen citra itu usahakan sesuatu yang kita munculkan. Apakah itu lembaga atau menghasilkan produk, atau lembaga yang menghasilkan jasa, perguruan tinggi menghasilkan manusia. Kalau ingin mengidentifikasikan bahwa lulusan kita adalah manusia-manusia yang kualitas secara mental, personal, akademik, dan kemampuan berinteraksi, ya buktikan. Jadi jangan hanya menjual janji, tapi bukti. Kenapa? Ketika lulusan industri akan langsung menjejal apa yang kita sampaikan. Apakah janji yang kita jual atau bukti? Kalau sekali tempat industri atau lembaga dan sebagainya tidak percaya, kita pasti akan di blacklist. Komponen yang kedua dari citra adalah sesuatu yang ideal. Jadi yang ideal itu kalau lulusan yang diharapkan misalnya perguruan tinggi, lulusan yang diharapkan industri adalah lulusan dengan tipikal A, maka seharusnya sesuatu yang ideal yang kita munculkan harus yang A, sesuai dengan harapan industri. Dan yang ketiga, komponennya adalah harapan atau keinginan. Nah, bagaimana dengan aspek-aspek pembentukan citra? Kita lihat 4 aspek dari banyaknya aspek yang lain. Aspek pertama, persepsi. Hasil pengamatan. Persepsi itu muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan. Unsur lingkungan yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan di mana artinya industri, di mana artinya individu memberikan makna kepada seseorang terhadap individu yang lainnya atau terhadap lembaga atau perusahaan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Stimulus itu diakibatkan oleh siapa? Oleh kita. Oleh perusahaan atau lembaga. Nah, maka muncul persepsi. Yang kedua adalah wawasan atau pengetahuan atau koneksi. Nah, itu suatu hal kaitannya yang berhubungan dengan daya nalar seseorang, publik, masyarakat, serta pemikiran dari orang tersebut. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka kadang-kadang seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang kita sampaikan.
Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi baik buruknya persepsi mereka tentang kita, kepada kita. Aspek yang ketiga, motivasi. Motivasi artinya citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Nah, setiap motivasi orang itu tidaklah sama. Dan aspek berikutnya yaitu adalah sikap. Adanya kecenderungan bertindak, berpersepsi, atau berpikir merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau ide. Nah, muncul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Ketika citra sudah terbentuk, ketika citra baik sudah terbentuk, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga itu? Yang pertama adalah perbaiki penampilan. Penampilannya dijaga terus. Yang dilakukan berikutnya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan banyak orang. Yang ketiga yang dilakukan adalah mempromosikan diri. Kalau secara formal bisa jadi melalui iklan, media, tetapi tanpa disadari iklan yang paling luar biasa itu adalah membuat penilaian publik kita menjadi positif terhadap kita. Maka tanpa disadari mereka menjadi media iklan yang bergerak ke penjuru bumi tanpa membutuhkan banyak biaya sepersen pun. Jadi beruntunglah lembaga yang memberikan layanan terbaik sehingga publik internal dan eksternalnya merasa puas atau meyakini kualitasnya. Maka mereka akan menjual kualitas itu kepada orang-orang lain tanpa diminta oleh lembaga tersebut. Nah, yang terakhir yang dapat dilakukan adalah menjaga reputasi. Ya, banyak hal reputasi yang sudah dibentuk berarti harus dijaga sedemikian rupa. Nah, kita lihat lebih jauh tentang berbagai jenis-jenis dari citra. Karena ternyata citra itu sendiri berdiri dari banyaknya sekali jenis. Maka menurut Frank Jeffries Klein itu ada beberapa jenis. Dia mengemukakan membagi menjadi 6 jenis citra. Yang pertama kita menyebutnya kaca atau cermin. Itu artinya adalah citra bayangan. Yang kedua citra yang berlaku. Yang ketiga adalah citra yang diharapkan. Namanya juga harapan, berarti citra yang diharapkan adalah ada di step yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu citra dari lembaga atau organisasi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu citra majemuk. Dan yang terakhir adalah citra yang baik dan buruk. Bagian terakhir yaitu ada tidak. Manfaat dari citra yang muncul itu terhadap lembaga atau terhadap diri kita. Makanya pembentukan citra itu diyakini sebagai sebuah konsep diterima oleh kalangan mana saja. Manfaat yang didapat adalah meningkatkan strategi pemasaran. Karena ketika citra kita sudah baik, kadang sangat efektif, tidak perlu lagi mengeluh. Kemudian menghemat waktu. Manfaat yang terakhir, yaitu citra yang sudah terbentuk tadi menjadi perisai di saat lembaga atau perusahaan menghadapi kritis. Cukup sekian presentasi atau analisis materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.